cowok itu Iya. ngajak tadi cowokin tadi yang mantannya ini gitu. Nah, kenapa ngajak? Dia tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Mas ya, saya pernah menjumpai ini pada waktu saya duduk di bangku kelas 3 SMK. SMK ya? Iya. Saya dan teman saya Mas. Gimana Mas Adi kalau kan gini Mas ya, apa itu? Seumpamanya Mas Adi punya pacar kan? Iya. Nah, sudah putus apa itu? Belum putus Mas, belum putus. Belum putus. Tapi apa itu diempek contohnya loh Mas itu, diambil Digondol. ya, digondol. Digondol seperti kucing. Iya. Itu gimana menurut Anda Mas? Tapi digondol suka enggak sih cewek? Suka enggak? Dipaksa-paksa kok sama Mas. Aneh. Dipaksa untuk apa maksudnya? Ya untuk pacar sama saya gitu. Oh, dipaksa untuk jalan bareng. Ya, dipaksa gitu. bareng untuk makan bareng. Makan bareng. Apa sekarang biasanya dai apa itu? Apanya? Diner. Oh, diner. Diner. Diner sor. Iya. Diner itu dipaksa. Diner romantika ya. Katanya tuh Mas, itu masnya ki sangat baik katanya. Oh, Itu cerita sama saya. ceweknya? Iya. Gini kok Mas Yuda gitu kok. Masanya itu lucu ya Mas. Aku pengen nolak ya bingung Mas gitu Mas. Iya. Mau menolak itu bingung semua karena apa kata-katanya itu sangat lembut, manis seperti madu. Dik. Melu Kang Mas yuk. Ten pundi Kang Mas? Ten anu niku napa? Ten warung Solo. Iya. Gitu. Warung Solo ki artinya warung makan Mas itu. Itu sama-sama kelas 3, cowoknya juga kelas 3? Enggak. Cowoknya di luar sekolah kan biasanya? Yeah. Ya, saya tahu kalau kayak model kayak gitu. Iya, gitu. Terus? Nah itu ya. Yang cowok biasanya mahasiswa atau pekerja biasanya? Ya, mahasiswa Mas. Mahasiswa kan? Ya. Saya tahu orangnya Mas, terus mana tahu Mas. Modusnya itu saya udah paham Ya, kemana. Gitu loh Masnya. Itu gimana menurut Anda Mas? Ya kalau dari sudut mana dulu? Mas sebagai seorang ceweknya Mas. Seorang cewek, ya. Ceweknya dia tidak yakin dengan pacarnya yang dulu ya. Dia nggak komitmen. Oh, tidak komitmen. Ya nggak komitmen. Karena yang namanya pacaran itu ya nerima padanya. Kemungkinan biasanya si cowoknya yang dulu itu tidak pernah ngajak jalan, tidak pernah sering-sering makan di restoran yang bagus. Lah si cowok yang ini pertama maksa memang, tapi setelah dipaksa kok iya ya, kalau paksaan saya pelayanannya bagus, saya diajak belanja, saya diajak makan di tempat yang bagus, dia juga nggak macem-macem, jadi kok nyaman ya. Ya, akhirnya seperti itu ya, itu modus seperti itu. Nyaman, jadi wah enak ya. Nah akhirnya si cewek itu bimbang kan, jadi ya bimbang, dia itu gimana ya, saya suka sih sama cowok saya, tapi ini kok saya juga suka gitu, akhirnya gitu nanti. Biasanya seperti itu. Tapi ujung-ujungnya saya nggak tahu karena ini bukan film ya. Bukan film. Ini kisah nyata. Kisah nyata. Ini masih berjalan. Jadi episodenya ini masih berjalan. Jadi ya memang ceweknya itu bimbang. Ya nggak apa-apa sih. Saya itu jadi orang objektif gitu loh. Saya misalnya jadi cewek, ya nggak apa-apa lah, kamu bisa menikmati. Kamu sah gitu kalau saya gitu, karena pacaran kan nggak, kayak saya bilang, kalau pacaran itu nggak ada ilegalitas, tidak ada sama sekali. Pacaran itu nggak ada legalitas, nggak ada saksi, tidak ada sanksinya juga, misalkan undang-undang perpacaran itu kan nggak ada. Jadi kalau kita dilihat itu ya sah saja, tapi kalau kita melihat dari hukum komitmen berdua itu si cewek sudah melanggar, Bagaimana sih kalau si cewek ini menjadi si cowok itu pacarnya, misalnya pacarnya terus diajak dipaksa dengan orang lain, nyakitin perasaan enggak misalkan? Nyakitin. Nah, dia kan juga harus melihat itu, melihat orang lain. Itu namanya emotional question. Kecerdasan emosional. Jadi kecerdasan emosional si ceweknya itu kurang banget. Jadi bayangkan aja kalau kita misalnya apa-apa kita bayangkan. Saya juga kayak gitu. Saya bayangkan misalkan saya ujuk-ujuk di DM misalnya. Misal di DM pacar saya, saya punya pacar misalnya. Ya, punya pacar. Saya blokir aja karena saya nggak mau misalkan pacar saya di DM orang terus dia membalas. Jadi perlakuanku itu saya
jadikan orang kayak mirror itu ya. Mirror. Jadi aku harus gini, misalnya aku diginikan gimana ya, gitu harus dibalik arah menjadi pasangan kita. Misalkan kamu dipaksa cewek, ayo mas udah kita jalan, kita nonton bioskop, pokoknya aku yang bayar, Enak. aku yang ini. Iya. Nah kamu sebagai cowok yang bertanggung jawab dan punya apa namanya tanggung jawab besar, itu harusnya kan mikir, misalkan cewek saya diajak cowok, diajak nonton film nggak ngapa-ngapain, tapi berdua, kamu perasaanmu bagaimana? Ya ngontok sakit hati. Nah kalau kamu ngontok sama, gitu kan akhirnya Iya. gitu. Jadi kalau kita bisa merasakan perasaan orang lain, ya kita harus apa istilahnya kondisikan kita kepada pasangan kita. Memang benar. Harusnya seperti itu, baru kita menyadari, oh kalau pasangan kita seperti ini sakit ya, saya enggak gitu. Itu. Lalu kalau misalnya jadi cowoknya udah tahu belum? Akhirnya? Belum tahu. Oh belum tahu. Akhirnya tadi ada terusannya tadi ini. Oh ada terusannya. Terusannya, ya. Ya terusannya terus gimana? Terus gini mas, lah itu ya berapa minggu lah mas, 3 minggu, 4 minggu lah, 1 Yeah. bulan tuh. Itu apa itu Pak tadi mas ya, yang yang diajak mau ya, dipaksa mau itu. Yeah. Akhirnya ada itu loh, putus sama cowoknya tadi. Cowok yang pertama? Akhirnya ya. nyambung Ya nyambung. ke cewek cowok yang baru ini? Ya yang tadi yang ngajak itu. Iya. Dan ternyata mas apa ya mas ya? Iya. Gak taunya yang cowok ini mas, cowok ini dia temannya deket sama cewek yang tadi, yang pertama, yang cowok pertama tadi lu, Iya. yang pacaran dulu tadi. Heeh. Ya itu. Mantap tuh. Ya. Lah itu tapi mereka sudah pada tahu gimana punya pacar. Ini sudah putus kok. Gitu. Oh gitu. Lah terus ya lucunya mas dan anehnya begini. Iya. Pas waktu nembak mas, atau apa itu menyatakan cintanya Si ceweknya? si cowok Oh mas, cowoknya itu ya. cowok itu Iya. ngajak tadi cowokin tadi yang Hah? mantannya ini gitu. Nah kenapa ngajak? Dan dia tidak tahu. Oh gitu nggak tahu. Nggak tahu, soalnya nggak tahunya. Oh gitu. Ya gitu. Lah itu harusnya itu mas. Nah. Itu ya. Yang cowokin tadi, yang mantannya tadi ya. Iya. Ini tidak ada rasa sama sekali untuk apa itu Cemburu. cemburu, tidak ada sama sekali. Yang cowok yang pertama itu? Ya yang mantannya. Sudah nggak merasa ya? Tidak merasa sama sekali. Oh gitu. Tapi nembaknya itu pasti ngasih timing mas, bukan kok langsung satu hari nembak, bukan. Kira-kira nembaknya ya itu 2 mingguan dan ditembak. Oh gitu. Tapi itu tanpa skenario mas, tanpa skenario. Kebetulan. Terus ceweknya nerima? Saya nerima di situ juga. Di depan cowok Depan mantannya ini. Tapi kok mengucapkan apa perasaan kok banyak orang gitu loh, maksud saya kok nggak berdua saja gitu? Dia kan takut tuh mas, dia kan takut. Oh, Dia kan gitu. mau nembak ngasih boneka loh. Wis. Ngasih boneka. Cara lama itu model-model saya itu ya, itu Lah, boneka. iya, itu maksudnya. Kata tadi itu juga. Iya. Gitu. Lah terus ada apa sih itu? Lah ceweknya minta maaf juga ini. Oh gitu, maaf sama cowoknya itu. Dia mantannya tadi Oh nih. gitu. Maaf sama itu lah. Iya. Itu ya. Cowoknya merasa Ini jadikan film aja, film pendek ya. Iya. Tidak apa-apa, saya kita senang. Lah itu yang ditanyakan tuh gimana apa mas itu menurut Anda ya, menurut Mas Adibas ini Iya. kalau jadi Hmm. apa itu cewek gimana menurut Anda? Ya kalau saya sih ceweknya nggak tahu diri lah. Bukan masalah itu sudah ini loh apa menyakiti gitu loh. Menyakiti. Menurut saya mending nggak dua-duanya itu kalau saya. Enggak dua-duanya. Karena terlalu menyakiti gitu loh. Sangat menyakiti. Apalagi menyakiti yang pertama itu ya. Pertama Dan ya. paling nggak nanti tahu kan akhirnya dulu pada waktu masih jalan ternyata jalan dengan orang lain. Itu menurut saya apa ya? Kesalahan terbesar lah. Oh. Ya selingkuh sih selingkuh tapi jangan sampai ketahuan lah gitu. Iya, ngajar. Kalau ketahuan berarti ya sudah berakhir lah, tobat lah. Tobat. Ya karena gini loh. Memang dalam pacaran itu bebas, maksudnya kita suka sama orang lain bebas, kita mau ngapain bebas, karena kan memang, tapi kita harus belajar untuk komitmen itu.
berpikirlah komitmen itu adalah sebuah janji kita. Janji suci lah. Janji kita. Walaupun janji itu bukan janji masalah sampai hidup dan mati ya pernikahan, tapi janji untuk saya jadi teman akrabmu loh ya, jangan cari teman akrab yang lain karena saya selalu open buat kamu. Open terus door. Ya. Saya bisa lebih dekat untuk mengungkapkan semua unek-unek, semua masalah. Ya. Makhluk sosial kan butuh curhatan Ya, ya. Kadang tidak bisa memberikan solusi, kita cari solusi yang lain kan gitu. Orang lain. Nah, komitmen itu kan sudah disetujui berdua secara tidak langsung. Ya harus secara tidak langsung ya harus komitmen itu selesai. Harus selesai itu. Selesai dulu artinya jangan sampai orang itu selingkuh atau seorang lain itu pacaran dengan orang lain tapi yang ini masih jalan. Ya harusnya memang secara emosional kita menyelesaikan dulu dengan si ini, baru kita bisa berlanjut ke orang lain. Sebenarnya itu secara moralnya ya istilahnya tidak tapi ya bebas-bebas aja, kembali lagi kan. Iya memang. Kalau emang siap dicap jadi wanita reseh gitu ya, Reseh. ya silahkan, enggak apa-apa. Itu kan semuanya sudah apa ya namanya, tergantung kita sendiri. Iya, Kan ada orang yang dicap playboy dia enjoy saja ya nggak apa-apa. Silahkan Santai. pacaran dengan cewek-cewek ganti-ganti nggak apa-apa. Keluar. Ya, kalau mau dicap jadi wanita cowok baik setia ya perilakumu setia. Iya. Semuanya itulah. Jangan sampai kamu playboy tapi nggak nerima dianggap playboy. Nggak terima. Nah, gitulah. Ya, seperti itu, John. Jadi dilema pacaran memang kayak gitu. Ini bukan solusi karena saya nggak ngasih solusi sama sekali tadi. Hanya saya mengambil objektivitasnya ya, tengah-tengah. Kalau misalnya jadi pria gimana, jadi wanitanya gimana gitu. Dan sebagai cowoknya tadi yang asal rebut tadi itu juga harusnya juga apa ya namanya, tidak sembrono lah. Sembrono. Artinya kalau kita misalkan ada dua pasangan, kita suka sama cewek itu, ya kita nungguin aja lah sampai mereka putus gitu. Kita doakan tiap hari semoga putus, semoga putus, semoga putus. Kalau udah putus kita masuk Ke dalam cerita itu. jangan sampai mereka masih jalan terus kita karena saya ganteng, saya orang kaya, saya pinter, pokoknya bisa lah dapatkan saya bisa. Tapi mikirnya bukan itu, mikirkan kan si cowok itu juga akan tersakiti kan. Ya, memang. Bayangkan ketika kita diperlakukan sama kayak gitu. Jadi yang kita ambil itu hanya sosial kecerdasan sosial ya, kecerdasan emosional ya, atau emotional quotient itu kurang ya. Makanya meratapi perasaan orang lain kita harus lebih peka lah. Puasa kayak gini, kita harus memekakan diri terhadap orang lain. Ketika orang lain lapar kayak gimana, ketika orang bekerja tapi dalam kondisi kayak gini bagaimana, ya, kita harus peka. Bukankah puasa itu meningkatkan kepekaan sosial? Gitu. Jadi sebenarnya kalau cowok romantis, cewek romantis itu menurut saya bukan cowok yang bisa merayu, tapi cowok atau cewek yang bisa merasakan perasaan pasangan kita. Berarti cinta hati dari hati, Mas. Ya bisa dikatakan gitu. Maksudnya emosional itu kayak ketika cewek kita terjadi masalah, kita juga ikut panik ya terhadap masalah itu, dan kita juga maksimal untuk mencari solusinya. Itu bagi saya romantisme. Bukan masalah gombal menggombal. Kalau gombal itu hanyalah kebohongan yang dibungkus dengan sebuah keindahan. Gombal artinya apa? Gombal ya. Makna gombal itu gitu. Keindahan yang gitu aja mungkin John yang bisa saya bedah ya dari cerita itu. Cerita semua itu. Oke. Kita pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk, John.